Halo teman-teman, ini saya ingin mereview salah satu alat scanner ya. Ini perkenalan alat scanner yang baru saya punya. Saya baru pakai sekitaran 1 mingguan. Ini yang saya pakai adalah scanner Zediac Pro M200 Pro ya, yang tipenya M200 Pro. Ini saya ingin memperkenalkan ya, setelah saya memakai ini, yang dulunya saya nggak pernah pakai scanner, yang cuma piling-piling aja ya, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Tapi dengan adanya alat ini sangat membantu ya bagi saya. Biasanya kan orang baru beli unboxing ya, untuk review. Kalau saya sih pakai dulu baru saya perkenalkan gitu. Jadi ini ya, ini alatnya, dan ini sih tempatnya. Yang kita dapat tuh ya ini ya, sebuk ini. Dan isinya apa? Kalau kita beli alatnya, saya ini dapat ya tempatnya begini, dan juga alat-alat perkabelannya. Seperti yang terutama alat scannernya dan main kabelnya seperti ini ya. Ini main kabelnya. Main kabelnya yang terhubung langsung ke soket OBD-nya seperti ini. Ya. Kalau ini nggak dapat, saya ini namanya hitungan paket. Kalau yang kita dapat aja ya dari Zediac-nya, main kabel yang terhubung ke soket OBD-nya nanti ada. Nah, dan juga tempat seperti ini. Nah, dalam tempat ini ada alat pengetesan untuk relay kaki 5, kaki 4, kaki 6 ya, seperti ini. Dan juga ada kabel USB-nya yang tipe Type-C seperti ini, dan juga ada ini alat pengetesan aki atau injektor. Banyak sih ini. Sama yang ini soket, tadi ada tulisannya OBD 16P atau 16 pin seperti ini. Lalu ada soket untuk ini langsung ke DLC, jadi nggak perlu kayak soket-soketan lagi. Misalnya kita langsung tancap ke sini ke scannernya. Yang ini nggak dipakai, kita tancap ke sini, jepret. Nah, langsung kita membaca pin-pin yang OBD di motor tersebut gitu ya. Jadi tinggal tancap nggak pakai rumah sekun lagi. Ini yang kita dapat. Terus untuk pengetesan aki, tegangan aki seperti ini, dan juga pengetesan injektor di sini ada. Lalu sama ini ya, alat aki juga. Ini ada kabel konektornya, seperti kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya, tuh. Langsung jumper kaki, si scanner langsung hidup gitu. Lalu kita dapat apa lagi nih? Ini kabel USB Type-C seperti ini. Nah, ya ada Type-C-nya di sini ya, nih di dalam sini, untuk menghidupkan scanner, untuk pengetesan pengetesan relay dan semacamnya lah. Makanya begini, bisa dicolokkan ke adapter handphone ya, yang buat charger HP itu bisa. Lalu nggak ada lagi, cuma plastik dan buku-buku manual book seperti ini. Nah, kartu mungkin kartu garansi atau apa ya, seperti ini. Ini nggak pernah saya baca tuh, bahasanya bahasa Inggris. Pokoknya ini yang bisa remap tipe teratasnya setahu saya ya, yang di Indonesia ini Zediac M200 Pro, tipe terbarunya atau tipe unggulnya lah. Mungkin ada tipe-tipe lain lagi, saya nggak tahu, tapi setelah saya cari-cari informasi, ini yang paling bagus lah, intinya gitu, yang terupdate lah di tahun ini. Oke, ini kita singkirkan aja dulu, dan kita langsung lihat. Saya hidupkan dengan ini aja ya, dengan ini. Kita langsung hubungkan ke aki. Nah, kita colokkan, kita hubungkan ke aki ini. Nah, hidup ya, terhubung. Jangan sampai terbalik ya, yang plus ke main jangan sampai terbalik ya, bahaya, nanti bisa konslet scannernya. Karena harganya nggak murah ya, lumayan juga harganya nih. Saya dapat harga di
3.750.000 ya dengan paket komplit. Tapi kalau yang cuma scanner doang seperti yang ada di dalam kemasan ini, dia di rentan harga 3,2 atau 3,3 untuk harga di tahun ini ya. Nggak tahu nanti tahun depan mungkin bisa harganya lebih naik atau lebih turun, saya nggak tahu. Dan kalau misalnya paket komplit itu kita dapat soket seperti ini, tambahan ya, pelengkap tuh, soket-soket yang langsung terhubung ke DLC setiap motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Jadi kita kalau beli alatnya kalau nggak ada soket pelengkap ini ya untuk apa ya kan? Walaupun nggak pakai ini ya seperti ini sudah dapat dari Zodiac-nya. Nah, main kabelnya seperti ini. Jadi nggak pakai rumah soket, nggak pakai rumah soket. Jadi kita harus membaca jalur DLC-nya setiap motor masing-masing. Itu ada yang 3 pin, 4 pin. Jadi kita colok langsung ke misalnya ini DLC motor. Misalnya DLC motor Beat, ya kita colok di mana yang 12 voltnya, di mana yang membaca ke ECU-nya, di mana yang ground-nya. Dan di sini setiap kabel ada tulisannya. Tuh. Ya, line VCC plus, GND atau grounding, key line ya. Sini ada tulisannya. Oke, jadi ini yang paket lengkapnya dan juga berikut alat apa ya namanya? Pencegah scanner, jadi apa namanya? Pengaman scanner Zodiac series semua tipe Zodiac ya. Tapi ini nggak kita bahas, nanti aja kita perkenalan di scannernya dulu. Ini kita singkirkan dulu. Nah, oke, ada apa yang di dalamnya ini, kelihatan kan? Kita pengambilan cahayanya yang biar bisa kelihatan ya. Gini aja agak miring ya. Nah, kalau terlalu deket, ini apa namanya? Pencahayaan dari monitor ini terlalu kontras, jadi lihat ke HP emang kurang kelihatan. Nah, di sini ada diagnosa dan di sini ada ECU remap ya. ECU remap paham lah ya, untuk apa ya, merubah sistem ECU yang ada di dalam motor untuk menjadi lebih apa ya, membuka sistemnya lah gitu, seperti menaikkan limiter. Kalau udah menaikkan limiter kan biasanya dari CO nya, dari semprotan injektor segala macam kan pasti berubah gitu, sesuai performa motornya. Kita lihat, cek di diagnosa aja dulu. Kalau di diagnosa itu ya ada beberapa macam jenis motor ya, di kelas-kelasnya motor Yamaha, Honda, Aprilia tuh. Kita kelihatan nggak ya? Oh, gini aja. Coba saya fokusin. Nah, tuh ada OBD2. OBD2 itu seperti yang motor-motor terbaru sekarang ya, kayak Beat New LED, Vario New itu udah OBD2. Dan ini ada Adipa, Aeon, Aprilia, BMW kayaknya mobil ya. Bentley ada Bajaj Pulsar gitu ya. Berarti ini buat mobil pun bisa. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ya, yang umum di bengkel yang sering masuk paling Honda dan Yamaha ya kebanyakan. Suzuki pun jarang. Pokoknya Honda, Yamaha ya, semenjak saya pakai ini sering kepake Honda, Yamaha. Dan ini sangat membantu sekali ya, kita bisa membaca keseluruhan sistemnya. Dan sebelum ini saya juga pakai manual, jadi udah apa ya namanya ya, selama buka bengkel sebelum pakai alat ini ya terbiasa manual. Jadi setelah ada alat scanner ini ya mungkin saya bisa jadi lebih mudah lah memahami berapa voltase TPS, berapa voltase injektor, berapa milisecond dia keluar injektornya, sudut bukaan gasnya, bisa ngecek apa ya, ngecek durasi bukaan gas TPS itu bagus apa enggak gitu. Dan di sini kalau di ECU remap itu ada Honda, Yamaha belum ada ya, mungkin belum terupdate. Dan kita lihat di pengaturan dulu di versinya. Versi yang saya sekarang pakai itu di versi perangkat Zodiac di V2420 ya, itu yang paling atas, itu udah update versi teratas V2420. Oke. Nah, saya dapat langsung di versi teratas, jadi nggak perlu update lagi. Dan sini ada pengaturan suara. Suara mau matikan, aktifkan kayak suara tombol tadi, tit ya. Bahasa di ada Inggris, Indonesia, yang pasti kita pakai Indonesia.
Ini untuk pengetesan alat, pengetesan LCD layar segala macam nggak usah ya, pengetesan tombol, SD card, waktu dan tanggal ini ada tuh. Oke, langsung ke sistem ini. Misalnya baterai, aki, ya ini tegangan aki. Iya, jarang saya pakai untuk tegangan aki ya. Nah, untuk memori USB seperti ini. Dan kita mau update sistem nanti suatu saat kan scanner ini pasti ada update-updatean ya. Jadi enaknya begitu. Nah, misalnya ada keluaran motor terbaru, ini bisa update gitu ya. Nggak seperti scanner yang dulu ya, kalau ada motor baru ya stok di situ aja. Gitu, modelnya itu aja. Jadi kalau yang Zodiac Pro ini ya enaknya gitu. Kalau nanti ada keluaran motor baru di tahun kemudian, kita bisa dapat updateannya nanti ya, bisa download di situsnya langsung di Zodiac. Nah, untuk yang ABS itu buat yang sistem motor yang sudah menggunakan ABS ya, kita bisa ngetes ABS nya, dan ini juga saya belum mempelajarinya, nanti aja. Yang terpenting ya kita bisa membaca diagnosa motor. Misalnya kita cek ke Honda dulu yang biasa ya, pemilihan model motornya di Indonesia. Nah, di sini banyak nih pilihannya, ada Revo, Supra segala macam ya. Ada lihat di sini ada dari 11 ke dari 1 sampai 33 jenis motor Honda. Oke. Untuk yang Yamaha, Suzuki ada. Nah, pemilihan model. Nah, di sini ada, kalau dia tampilannya di Yamaha begini ya, sesuai apa abjad. A Aerox 155, B nggak tahu nih motor apa sih, nggak tahu nih. Nah, pokoknya sesuai abjad ya. Tapi kalau misalnya ada motor Yamaha misalnya Mio J ya, kita nggak perlu ke pilihan model, langsung pemilihan otomatis. Kita pemilihan otomatis, nanti dia mencari, ngebaca otomatis di ECU nya motornya apa gitu. Jadi nggak perlu cari satu-satu. Oke, kita balik aja, nunggu dia lagi ini, karena ini kan nggak langsung terhubung ke ECU nya ya, pasti nanti bacanya gagal mengkoneksi ke ECM. Oke, kita balik. Nah, untuk remap itu cuma di Honda ECU remap. Nah di sini ada kehin sistem sindengan lah. Nah, ini nanti harus terhubung dulu ke ECU nya ya, baru nanti kelihatan tampilan beberapa motor ya. Pokoknya di semua Honda bisa ya, Rio, Beat, PCX ya, CBR itu bisa. Jadi ini kita hanya perkenalannya aja dulu. Jadi seperti ini ya tampilan kita punya. Dan dari segi fisik ini Zodiac M200 Pro ini ya nggak berat, enteng lah, menurut saya ini enteng. Dan materialnya di sini karet, ini karet, dan sini plastik ABS ya. Dan di sini ada printan ini untuk apa ya, ngeprint data kerusakan aja sih, nggak bisa yang lain, nggak bisa ngeprint data yang lain ya. Misalnya kalau baterai ya, kalau baterai kita cek. Nah, kita tes baterai gimana caranya. Pokoknya adalah nanti di video berikutnya untuk cara printnya ya, nanti dia keluar ke atas dari sini. Ini kalau ini cara bukanya kita tarik ini begini. Nah, dan di sini ada rollnya, roll kertas ya, bukan roll keteng. Ini roll kertas print. Ini kalau habis printannya nggak tahu beli yang ukuran berapa, saya nggak tahu, tapi jarang dipakai juga sih ini. Seperti ini. Nah, kalau mau tutupnya tinggal tutup kembali, kertasnya tarik atas sedikit. Nah, seperti ini, tekan aja ke bawah, cepet. Nah, tadi yang muncul otomatis. Nah, seperti itu ya. Oke, kenapa saya memilih ini ya, M200 Pro ya, karena ini yang terbarunya di tahun ini. Kan ada yang M100, M100 Pro, M200, M200 Pro ya, tapi saya yang bagusnya lah gitu ya, soalnya kan untuk kebutuhan bengkel, bukan untuk kebutuhan pribadi. Jadi untuk apa ya, untuk membantu pekerjaan juga, dan juga ini juga versi yang sekarang itu terupdate lah jadinya.
Kalau misalnya ada kendaraan baru atau apa versi terbaru, kita bisa dapat update-nya nanti melalui website resminya MJDiak. Nanti ada di situ. Kita update-nya lagi. Dan seperti ini untuk di bagian belakang ya, untuk bagian belakang. Dan ini untuk ada genggaman tangan biar nggak licin atau jatuh terpeset gitu ya. Tuh layarnya itu lumayan tajam ya. Dan juga kita biasanya ini dapat sarung. Saya ada sarungnya ini seperti ini tuh, tapi nggak saya pakai. Kenapa ya, gimana ya, kalau dipakai itu kayaknya kurang pas juga, kurang enak nih sarungnya ini. Entah ini sarung dari Jediaknya atau paketan bonus, saya nggak tahu ya, tapi kurang bagus lah, kurang nyaman. Mungkin nanti saya akan cari-cari lagi sarung yang pas gitu, nyaman ya. Ini kurang nyaman, jadi ada sebagian layar tertutup segini, jadi kurang enak lah. Udah sementara saya pakai ya begini aja dulu ya, karena scanner ini membantunya di motor-motor Yamaha ya. Kalau Yamaha kan tahu sendiri, nggak bisa kita untuk meresetnya sendiri ya, harus pakai alat ini untuk setting CO nya, setting altitude-nya, setting yang lain-lainnya. Kalau Honda kan bisa kita reset manual dari ngereset TPS nya, ngereset apa ya, menghapus kode kerusakan, mereset sensor EOS nya. Kalau di Honda itu bisa, tapi kalau di motor-motor Yamaha ya seperti Mio J, Mio GT, Mio M3 itu kan harus pakai alat ini, dan ini sangat membantu buat saya. Itu aja sih. Dan juga sekarang kan udah ada generasi motor Honda yang udah OBD2, dan Yamaha juga udah OBD2. Itu misalnya terbaca DTC pun itu harus pakai alat ini, alat scanner ya. Jadi intinya saya membeli ini tuh ya untuk membantu ya, membantu suatu pekerjaan, dan juga untuk mengupgrade skill lah ya. Karena saya dari dulu itu nggak pernah pakai alat ini, selalu pilih seperti apa ya, yang untuk alat itu kayaknya yang saya punya cuma untuk tekanan full pump, itu aja sih yang saya punya sih. Jadi tekanan full pump. Dan alhamdulillah nanti saya juga harus terus mempelajari tentang scanner ini lebih dalam, membaca diagnosanya, dan nanti akan ada video selanjutnya bagaimana cara kita membaca analisanya ya. Untuk video saat ini untuk perkenalan aja. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang alat ini, cara pemakaiannya atau apapun itu, boleh tulis saja di kolom komentar. Semoga informasi yang saya beri itu bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, thanks.